Hai, selamat datang di Alur Cerita Film channel Suara Kira. Kali ini kami akan menceritakan sebuah film animasi fantasi berjudul We Robot yang rilis di tahun 2024. Film ini bercerita tentang pertualangan robot cerdas yang terdampar di sebuah pulau yang dipenuhi oleh berbagai jenis satwa liar. Nantinya robot ini akan menjadi ibu dari seekor angsa yang cacat. Seperti apa alur cerita filmnya? Langsung saja, We Robot 2024. Pada suatu malam, di balik awan, sebuah benda melesat di udara, berusaha melewati cuaca ekstrim. Benda itu hendak menuju ke suatu tempat. Keesokan harinya, di pinggir lautan, beberapa ekor berang-berang menemukan sebuah robot di dalam sebuah kapsul. Lalu salah satu dari mereka tanpa sengaja mengaktifkan robot tersebut. Karena diaktifkan, sang robot menganggap bahwa ia sudah sampai ke tujuannya. Ia langsung memperkenalkan diri. Robot itu bernama Rozum Unit 7134. Ternyata itu adalah robot serbaguna yang dirancang untuk membantu manusia. Benda yang semalam melesat di udara adalah kapal kargo Universal Dynamic yang mengangkut robot tersebut. Kapal itu jatuh, hancur, dan mendarat di pulau itu akibat badai tadi malam. Sesuai protokol yang ditanamkan pada prosesornya, Rozum 7134 meminta tugas pertama pada siapapun yang ada di depannya. Rozum masih belum menyadari bahwa ia terdampar di pulau yang salah. Pulau itu belum terjamah oleh tangan manusia. Dengan kata lain, penghuninya adalah berbagai jenis satwa liar. Rozum terus mencari siapapun yang bisa diajak bicara. Namun yang namanya satwa liar, pastilah mereka tidak mempedulikan Rozum. Para satwa justru menghindarinya. Rozum dianggap ancaman bagi sebagian besar penghuni pulau. Dan tidak dipungkiri, mereka juga saling menyerang satu sama lain. Rozum tahu, ia harus belajar berbahasa hewan supaya bisa berinteraksi dengan mereka. Mode pembelajaran diaktifkan. Rozum bersemedi dan singkatnya, beberapa waktu kemudian, Rozum sudah menguasai bahasa hewan. Ia kembali memperkenalkan diri, kini dalam bahasa hewan. Namun seperti sebelumnya, Rozum tetap tidak diterima di pulau itu. Tampilannya yang aneh dianggap monster oleh mereka. Akhirnya ia menyadari pengirimannya tidak berhasil. Sesuai protokol, jika pengiriman tidak berhasil, maka ia harus kembali ke pabrikan. Rozum berniat mengirimkan ping titik koordinatnya supaya bisa dijemput pulang. Ia naik ke atas bukit. Saat itu cuaca mendung disertai hujan gerimis. Dan saat pemancar ping sinyal diaktifkan, bersamaan itu pula halilintar menyambar Rozum. Robot itu jatuh dan mendarat di sebuah pohon. Saat sistemnya dibuat ulang, beberapa panel di tubuhnya dicuri oleh sekelompok rakun. Dengan sigap, Rozum melawan dan mengambil kembali panel-panel yang dicuri oleh rakun-rakun itu. Namun karena jumlah mereka sangat banyak, Rozum kewalahan menghadapinya. Seekor rakun membawa lari pemancar satelitnya. Rozum mengejar rakun itu. Si rakun masuk ke sebuah goa yang dihuni oleh seekor beruang. Rakun sialan itu meninggalkan pemancarnya di dalam. Saat Rozum mengambilnya, seekor beruang buas ikut keluar dan langsung mengejar Rozum. Rozum berlari dan tanpa sengaja, ia yang berada di tepi jurang terpeleset. Rozum jatuh dan menimpa sebuah gundukan ranting. Ternyata itu adalah sarang angsa yang sedang mengerami telur. Induknya tewas tertimpa Rozum. Beberapa telurnya pecah. Saat Rozum memeriksa lebih lanjut, ia mendapati sebutir telur yang masih utuh. Rozum men-scan-nya. Ada kehidupan di dalam telur. Rozum terkesima. Namun tiba-tiba telur itu sudah dicuri seekor rubah. Rozum mengejar rubah. Ia ingin memastikan telur itu milik si rubah atau bukan. Rubah itu sangat licik dan gesit. Rozum kewalahan olehnya. Namun pada akhirnya ia berhasil mengambil telur itu kembali setelah si rubah tertancap di tubuh seekor landak. Setelah mengambil telur, Rozum membantu si rubah mencabut duri-duri landak yang menancap di tubuhnya. Setelah itu rubah itu ia lepaskan. Tiba-tiba telur yang ada di tangan Rozum bereaksi. Telur itu akan segera menetas. Rozum yang belum tahu coba menahan supaya telur itu tidak menetas.
Namun karena sudah waktunya, telur itu tetap menetas juga. Rozum terlihat semakin takjub. Proses telur menetas tidak ada dalam datanya. Kemudian ia segera melepaskan anak angsa itu. Fokusnya saat ini adalah minta dijemput pulang ke pabrikan. Ia mencari tempat tinggi untuk kembali memberikan sinyal. Sementara, sesuai insting, anak angsa yang baru menetas itu menyangka bahwa Rozumlah ibunya, karena ia yang pertama kali dilihat oleh si anak angsa saat menetas tadi. Rozum tidak peduli, ia masih berusaha mencari sinyal. Ia ingin kembali pulang. Sampai akhirnya, ia menemukan tempat yang cukup untuk ia bisa memberikan titik koordinat sinyal ke pabrikan. Saat sinyal pingnya akan dilepaskan, anak angsa tanpa rasa bersalah mematuk pemancarnya hingga rusak. Tak jauh dari sana, Rozum melihat seekor tikus tanah bernama Pinktail yang sedang menggendong beberapa ekor anaknya. Anak angsa itu ia naikkan ke punggung Pinktail, sementara Rozum pergi menenangkan diri. Pinktail bingung, kenapa ada anak angsa di punggungnya? Ia lalu mengusir anak angsa itu. Di kejauhan, Pinktail melihat si anak angsa naik ke tubuh Rozum yang bersemedi. Melihat itu, Pinktail menjadi iba. Ia mendekati Rozum, menanyakan apakah anak angsa itu adalah miliknya. Itu bukan milikku, kata Rozum. Pinktail menjelaskan bahwa anak angsa itu menganggap Rozum adalah ibunya, karena Rozum adalah orang pertama yang ia lihat saat menetas. Rozum kembali menjawab bahwa ia tidak diprogram untuk menjadi seorang ibu. Tanpa tugas yang diberikan, prioritasku adalah kembali ke pabrikan, kata Rozum. Baiklah, kata Pinktail, merawatnya adalah tugasmu sekarang. Dan tanpa diduga, kalimat itu langsung direspon sebagai tugas oleh ISE Rozum. Secara otomatis, Rozum harus menerima tugas itu. Rozum menanyakan bagaimana cara merawat Judith ini. Mereka perlu makan, belajar berenang, dan terbang bermigrasi di musim gugur, jawab Pinktail. Rozum mengkonfirmasi dan memasukkan dalam schedule-nya. Dia harus meninggalkan pulau ini sebelum musim dingin atau dia akan mati. Kesabaran adalah kuncinya, kata Pinktail sebelum ia dan anak-anaknya meninggalkan Rozum bersama si anak angsa. Rozum tidak tahu cara melatih anak angsa karena memang tak ada dalam datanya. Dari kejauhan, ternyata selama ini rubah yang tadi mencuri telur memperhatikan Rozum secara diam-diam. Melihat mirisnya cara Rozum melatih si anak angsa, rubah itu mulai beraksi. Ia memperkenalkan dirinya. Namaku Fing, aku ahlinya angsa. Kau bisa menyewaku untuk melatih anak angsa itu, kata si rubah. Setelah sedikit bernegosiasi, Rozum sepakat menjadikan si rubah sebagai pelatih anak angsa itu. Rubah yang licik memanfaatkan Rozum agar ia lebih mudah mendapatkan makanannya. Setelah perutnya terisi penuh, di sore hari barulah ia memberitahu bahwa anak angsa hanya perlu dikasih makan cacing tanah. Artinya tugas pertama Rozum telah selesai. Tugas berikutnya akan dilanjutkan besok, kata Pink. Di sana Rozum memperlihatkan PowerPoint-nya yang sudah rusak. Saat ini ia hanya mengandalkan energi matahari untuk mengisi daya. Ia juga membutuhkan pemancar sinyal yang baru. Pink mengatakan, di pulau ini kita harus melawan untuk bisa bertahan hidup. Jika bersikap baik, kita akan dibodohi. Ia berpesan supaya Rozum jangan pernah mengungkapkan bahwa ialah yang telah menewaskan induk anak angsa itu. Pink juga mengatakan bahwa anak angsa itu sepertinya cacat. Kemungkinan untuknya bisa bertahan hidup sangat kecil. Namun di sini Rozum tetap ingin menyelesaikan tugasnya. Mereka kemudian membuat rumah-rumahan berbentuk kubah, menyontoh rumah Beaver. Selama proses itu, Rozum diperkenalkan pada beberapa ekor hewan yang mereka jumpai. Si anak angsa diberi nama Brickbill. Rozum meminta agar ia dipanggil Rose, supaya Brickbill lebih mudah memanggilnya. Malamnya, Pink mengajari Rose cara meninabobokkan Brickbill.
Ternyata, di balik sifat liciknya, Pink merupakan seekor rubah kesepian. Saat Rose menonaktifkan tenaganya, Pink bersama Brickbill memeluknya. Waktu berlalu. Beberapa bulan kemudian, Brickbill sudah beranjak remaja. Suatu hari, saat mereka mengajari Brickbill berenang di sebuah danau, secara kebetulan, danau itu dipenuhi oleh ribuan ekor angsa. Brickbill sangat bahagia. Ia coba menyapa mereka. Namun, yang ia dapati hanyalah perundungan. Mengetahui itu, Rose spontan berlari ke sana. Para angsa kabur beterbangan. Rose masih dianggap monster oleh mereka semua. Brickbill sangat sedih karena angsa-angsa itu tak ada yang mau berteman dengannya. Tiba-tiba, dari dalam danau, Brickbill digigit oleh seekor belut. Tubuhnya terombang-ambing. Beruntung, Rose berhasil menyelamatkannya. Head down, now! Oh no. He attacked me. Setelah itu, beberapa angsa yang tadi terbang menghampiri mereka. Salah satunya mengatakan bahwa yang telah menewaskan induk Brickbill adalah Rose. Mendengar kenyataan itu, Brickbill semakin sedih. Mereka akhirnya pulang. Dan dalam penyelamatan Brickbill barusan harus dibayar dengan kaki Rose yang patah karena sebelumnya tersangkut di sebuah batu. There was... Why didn't you tell me? Di rumah, Brickbill mengungkapkan betapa kecewanya ia pada Rose. Seolah Rose lah yang membuat ia menjadi cacat. Brickbill tidak memberi kesempatan untuk Rose menjelaskan semuanya. Pink juga tak bisa berbuat banyak. Remaja itu benar-benar dikendalikan oleh amarahnya. Malam itu, Brickbill pergi meninggalkan rumah. Keesokan harinya, Rose yang membuang miniatur rumah ke laut menemukan sisa puing-puing kapal kargo yang mengangkutnya dahulu. Ia juga menemukan beberapa bangkai robot serbaguna yang seperti dirinya. Rose mencocokkan beberapa part untuk kemudian ia hidupkan. Salah satu robot berhasil hidup, meski terlihat sekarat. Rose curhat ke robot itu bahwa sepertinya ia tidak bisa menyelesaikan tugas. Ia merasa bahwa ada yang tidak beres dengan dirinya. Pemrosesan yang biasanya terjadi di kepala sekarang lebih banyak terjadi di hatinya. Rose kini mempunyai perasaan layaknya makhluk hidup. May I run? Mendengar itu, si robot melakukan diagnosis kepada Rose. Setelah scanning dilakukan, robot itu menyadari bahwa Rose mengabaikan protokol dan mengganti kodenya sejak saat ia menjadi ibu dari si anak angsa. Si robot menyarankan agar Rose kembali ke pabrikan untuk diprogram ulang. Ia kemudian memberikan suar ping sinyal yang masih berfungsi. Hari itu, Rose naik ke bukit tinggi. Seharusnya ia sudah bisa memberikan sinyal keberadaannya. Namun ia ragu, terlebih setelah Pink mendatanginya. Pink membujuk agar Rose tinggal sedikit lebih lama di pulau itu. Brickbill membutuhkan bantuan mereka untuk belajar terbang, karena sebentar lagi musim gugur akan berganti menjadi musim dingin. Rose setuju, itu adalah tugas terakhirnya. Mereka akhirnya membujuk Brickbill untuk belajar terbang. Brickbill sendiri sebenarnya sudah menyerah. Ia tahu, ia adalah angsa yang cacat. Terbang adalah hal mustahil baginya. Namun dorongan dari Rose dan Pink membuatnya ingin mencoba. Really think we can do this? Di sini diperlihatkan betapa tulusnya Rose. Ia yang banyak kehilangan energinya tetap berusaha optimal memfasilitasi supaya anak angkatnya itu bisa terbang. Ia membuat jalur pacu untuk mempermudah latihan. Di sana Beeper menghadiahinya kaki palsu. Di saat Brickbill jatuh dari ketinggian, Rose dengan sigap menangkapnya. Rose tak lagi memperdulikan dirinya. Pink dapat merasakan kesakitan yang tak bisa dibayangkan dari dalam tubuh Rose. Malamnya Pink mengusulkan mencari instruktur penerbangan untuk Brickbill, karena saat terbang Rose tak bisa menjaganya. Esoknya mereka memilih Thunderbolt, seekor elang yang akan menjadi instruktur Brickbill. Setelah diberi semangat oleh mereka semua, akhirnya Brickbill, si angsa yang cacat, bisa terbang. Ia perlahan bisa mengimbangi cara terbang Thunderbolt.
Sore hari Ross didatangi salah satu pemimpin angsa yang akan bermigrasi bernama Longneck. Ia memuji kerja keras Ross karena berhasil mendidik Brickbill hingga bisa terbang. Ross minta izin supaya Brickbill bisa ikut penerbangan mereka. Longneck mengizinkan. 1 minggu lagi ia dan kelompoknya akan bermigrasi. Ia berpesan Brickbill harus berlatih keras selama waktu itu. Dan begitulah, hari-hari Brickbill berlatih. Ross, Pink, dan Thunderbolt menyemangatinya. Kini Brickbill sudah jadi angsa yang hebat. Hari yang ditunggu tiba. Ross mengantar Brickbill kepada kawanan angsa yang akan bermigrasi. Longneck selaku pemimpin perjalanan menyambutnya dengan sukacita. Brickbill akan ikut rombongan mereka. Di sana terlihat energi Ross sudah semakin habis. Dan untuk terakhir kalinya, ia mengantar anak angkatnya itu pada penerbangan pertamanya. Ross bukan hanya berhasil menyelesaikan semua tugas, robot itu juga telah berhasil menjadi seorang ibu. Ross? Right, Bill? Follow me! Musim dingin telah tiba. Pink kembali membujuk Ross untuk tetap tinggal di pulau. Ross tidak yakin karena ia harus kembali ke penciptanya. Namun ia tahu, jauh di dalam hatinya ia ingin tetap tinggal. Ross jadi dilema. Di musim dingin ini, para penghuni pulau mulai berhibernasi, mencari tempat masing-masing, termasuk Pink yang memilih sebuah pohon untuknya selama musim salju ini. Sedangkan Ross berhasil mengaktifkan sinyal lokasinya. Ia akan menunggu supaya dapat dijemput pulang ke pabrikan. Sinyal itu diterima dengan baik oleh pabrik pembuatnya. Mari melihat para angsa yang bermigrasi. Mereka kini telah melewati beberapa negara. Longneck selaku ketua rombongan memimpin perjalanan itu dengan sangat baik. Hingga suatu malam, badai petir menghalangi perjalanan mereka. Longneck memerintahkan rombongannya untuk menurunkan ketinggian. Mereka harus beristirahat menunggu badai reda. Di bawah jalur penerbangan ada sebuah pabrik yang sangat luas. Mereka masuk lewat ventilasi atap yang tembus ke sebuah ladang jagung. Longneck memerintahkan rombongan untuk tetap diam dan bersembunyi di sana hingga badai petir berlalu. Yeah, they all... Ternyata petani pabrik itu merupakan robot Rosulum seperti Ross. Brickbill yang menyangka bahwa itu adalah Ross menyapa salah satunya. Hal itu membuat si robot mendeteksi para angsa sebagai hama jagung di kebun itu. Para robot itu langsung memberikan sinyal darurat. Robot pembasmi hama dikerahkan. Para angsa yang panik mengabaikan formasi dan berterbangan tak terkendali. Brickbill satu-satunya yang tidak panik. Ia diperintahkan Longneck untuk jadi pemimpin, mengarahkan para angsa mengikuti formasinya dan mencari jalan keluar. Sementara ia akan mengalihkan perhatian robot pembasmi hama. Right, Bill? Take lead! Why not? Para angsa yang berhamburan dipimpin Brickbill mulai membentuk formasi kembali. Serangan robot pembasmi hama berhasil mereka hindari. Salah satu tembok yang ditembak robot tersebut membentuk lubang. Itu bisa dijadikan jalan keluar bagi para angsa. Saat Brickbill mengarahkan formasi menuju lubang, robot itu mengarahkan senjata padanya. Longneck tidak tinggal diam. Ia menghalangi bidikan robot itu. Dan sementara itu di pulau, Ross terbangun dari mimpinya. Ternyata Pink tak jadi berhibernasi. Ia mengikuti Ross kembali ke rumah mereka. Pink memberitahu bahwa di luar ada badai salju yang sangat dingin. Kemungkinan bertahan hidup para penghuni hutan yang ada di luar sangat kecil. Artinya, sebagian besar dari mereka pasti akan mati. Mendengar itu, Ross meminta Pink untuk membantunya mencari dan membawa mereka ke rumah itu. Ia bertekad untuk menyelamatkan mereka semua. Okay. Satu persatu para penghuni hutan mereka temukan dan dibawa ke rumah tersebut. Alhasil, rumah itu penuh dengan berbagai jenis satwa liar. Mereka tetap dengan tabiat lama, yaitu saling menyerang. Knock it off! Think only! We're all gonna die!
Setelah semua terkumpul, Ross yang kehabisan energi meminta Pink untuk menenangkan mereka. Awalnya Pink ragu, namun mengingat jasa Ross yang sangat besar untuknya serta seluruh penghuni hutan, ia akhirnya memberanikan diri. Pink berbicara lantang pada mereka semua. Ia mengatakan, badai salju di luar bisa saja menenggut nyawa mereka jika Rozum, robot yang dianggap monster oleh sebagian besar penghuni hutan, tidak menyelamatkan mereka. Pink meminta mereka untuk tenang dan berdamai, setidaknya selama berada di dalam rumah. Mendengar itu, para penghuni hutan mulai tersadar. Tak semestinya mereka bertengkar, terlebih dalam cuaca yang seperti ini. Dan untuk pertama kalinya mereka menjadi akur. Pink terharu melihatnya. Pengorbanan Ross tidak sia-sia. Waktu berlalu, musim berganti. Di musim semi, cahaya matahari yang masuk ke rumah tersebut mengisi daya baterai Ross dan membangunkannya. Terlihat beberapa panel di tubuhnya sudah ditumbuhi lumut, membuat ia tampak seperti robot yang tak terurus. Penghuni hutan yang lain sudah terlebih dahulu meninggalkan rumah itu. Dari balik awan, angsa yang bermigrasi juga telah kembali ke pulau tersebut. Ross yang sudah sangat rindu dengan Brick Bill segera berlari menuju lapangan di mana para rombongan angsa berada. Ross harap-harap cemas dengan keselamatan anaknya itu. Dari kejauhan, ia melihat Brick Bill yang kini sudah sangat disukai oleh angsa-angsa yang lain. Ternyata, berkat ketangguhan dan didikan dari Ross sebelumnya, Brick Bill telah tumbuh menjadi angsa yang tangguh. Ia kini jadi pemimpin dari rombongan angsa. Melihat pencapaiannya itu, Ross bahagia. Ia mengurungkan niat menemui Brick Bill. Ia tak ingin mengganggu kebahagiaan Brick Bill. Tugasnya sudah selesai. Ia hanyalah sebuah robot. Where he belongs. Sedangkan Pink yang juga sangat rindu dengan saudara tirinya itu tanpa ragu menghampirinya. Ia yang menceritakan bahwa Ross masih menunggu Brick Bill di pulau itu. Brick Bill bahagia mendengarnya. Ia sangat rindu dengan ibunya. Mereka pulang ke rumah. Namun Ross sudah pergi. Malam hari, sebuah pesawat Universal Dynamics mendatangi tempat itu untuk menjemput Ross. Pesawat itu dipimpin robot bernama Pontra. Awalnya Ross mau pulang dengan tangan terbuka. Ia naik ke pesawat bersama Pontra. Namun saat Ross mendengar Pink memanggilnya dari bawah, Ross mengurungkan niatnya. Ia berpura-pura mengatakan pada Pontra ada barangnya yang tertinggal. Pontra yang curiga dengan perubahan sikap Ross memerintahkan robot penghancur untuk mengejar Ross dan membawa Ross kembali. Ross akan diteliti karena data yang ada pada dirinya sangat berharga. Mereka ingin tahu bagaimana Ross bertahan seorang diri di hutan ini. Ross bersama para penghuni hutan bahu-membahu menyingkirkan robot penghancur. And I am a wild robot. Are you here to kill us? Make it look good. Damage detected. Activating return transmitter. Robot-robot penghancur memang berhasil dikalahkan. Namun Pontra yang geram meledakkan robot-robot itu. Akibatnya hutan itu terbakar hebat. Tanpa sengaja, Ross terkena ledakan dari salah satunya. Ia tertangkap oleh Pontra. Pontra segera meninggalkan pulau. Brick Bill tidak tinggal diam. Ia mengajak kelompok angsa untuk mengejar pesawat itu. Sementara di dalam pesawat, Pontra dengan cepat men-scan data di dalam tubuh Ross yang memungkinkan Ross akan kehilangan ingatannya. Brick Bill berhasil menyusup ke dalam pesawat. Ia menemui Ross yang sudah tidak bernyawa. Ia sangat sedih melihat kondisi ibunya itu. Brick Bill bertengger di tubuh Ross. Secara ajaib, Ross kembali hidup. Ingatannya juga masih ada. Mereka sama-sama terharu. Pontra yang mengetahui ada angsa yang berhasil menyusup langsung menyerang mereka. Should not. Right with this. Meski sempat terdesak, Ross dan Brick Bill berhasil mengalahkan Pontra. Pontra memilih mundur, namun sebelum itu ia mengatakan akan kembali lagi ke pulau ini sampai mereka mendapatkan Ross kembali. Only one
Di bawah, para hewan menemui Beaver. Mereka meminta pohon yang selalu ditebang Beaver diarahkan ke laut hingga bisa membelah air. Tak ada yang mustahil. Bersatunya para penunggu pulau sangat luar biasa. Hutan yang sebelumnya terbakar hebat berhasil mereka padamkan. Ross dan Brickbill juga telah kembali. Pertahanan para penghuni hutan sangat kuat. Namun Ross teringat dengan yang dikatakan Pontra, bahwa mereka akan kembali ke sana sampai Ross tertangkap. Hutan itu berada dalam bahaya. Akhirnya dengan berat hati Ross memutuskan untuk menyerahkan dirinya pada Universal Dynamic. Ia berpesan agar kekompakan para penunggu pulau tetap dijaga. Mereka kini adalah keluarga. Suatu saat, jika ada kesempatan, Ross akan kembali ke pulau itu. Meski berat, mereka terpaksa merelakan berpisah dengan Ross. Di akhir film diperlihatkan Brickbill mengunjungi Ross yang kini sudah berada di Universal Dynamic. Dan Ross masih ingat dengan semuanya. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah mendengarkan Suara Kira. Sampai jumpa lagi.